Yang dipanggil angkat tangannya. Terus kalau misalnya ada teman yang dipanggil, ada yang tahu alasannya apa, bilang ya. Lebih dari Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin? Ayo, pimpin doa. Ayo. Saya berdoa. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, kalau baiknya kita menyanyikan lagu ini dulu ya, lagu wajib ya, lagu wajib Indonesia Raya. Micikai. Nah, kalau ibu bilang micikai, ibu punya 4 gerakan nih. Gerakan pertama megang kepala, gerakan kedua megang leher, gerakan ketiga begini tangannya, sikunya yang dipukul, dan gerakan keempat apa ini namanya? Telapak kaki yang memukul. Oke? Dia materi ya. Udah semangat belum nih buat belajar? Udah siap? Ya, sekarang buka buku tema 7. Sekarang kita belajar ke tema 7 ya, tentang indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran pertama halaman. Oke, siap ya, nyimak ya. Nah, Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Pernah atau tidak? Nah ya, kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutta Soma karangan Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutta Soma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Nah, jadi apa artinya Bhinneka Tunggal Ika itu? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, tetapi kita tetap satu. Iya, agar tidak ada permusuhan. Nah, sekarang perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Apa aja, ayo? Di Indonesia perbedaannya apa aja? Tadi yang ibu bilang, iya, suku, terus agama, terus, hah? Iya, kepercayaan sama ada dengan agama ya. Terus kebudayaan, rumah adat, pakaian jadi banyak ya macam-macamnya ya. Benar atau benar? Iya. Terus bagaimana sikapmu terhadap perbedaan yang ada di Indonesia? Bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan yang ada? Apa ayo? Iya, terus harus menghormati. Terus apa lagi? Apa ayo? Jangan ada yang perbedaan, kita harus apa? Iya, tidak membeda-bedakan. Terus apa lagi? Iya, betul. Dengan perbedaan yang ada bukan berarti menjadi alasan untuk kita bertengkar dengan orang lain. Iya, nah, tetapi dari adanya perbedaan ini kita harus hidup agar Indonesia tetap bersatu. Iya, benar apa benar? Kalau kita bertengkar, apa jadinya Indonesia ini? Apa ayo? Jadinya pertengkaran mulu ya, di mana-mana ya. Kita tidak bisa hidup. Iya, selanjutnya di halaman 1. Di sini ada teks nih, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa saja kah itu? Banyak macam-macam ya. Kayak misalnya di Sumatera sukunya Batak, di Jawa sukunya Jawa, benar. Sunda sukunya Sunda. Iya, banyak ya suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada teks nih. Judulnya apa? Suku bangsa
Di bawahnya kan ada kolom tuh. Mencari kata yang sulit sama artinya. Sekarang kita diskusiin apa aja kata-kata sulitnya. Dari teks tersebut ada kata-kata sulit apa aja? Oke, sekarang kita lanjut nih, ada yang ayo bercerita di halaman 3. Tadi kita dari kegiatan sebelumnya kita telah mengetahui ya bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi ya. Pada zaman dahulu alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar-gambar berikut yang ada di halaman berikutnya. Namanya ini bendi. Bendi itu yang di bawah belakangnya. Bendi itu ditarik oleh kuda. Gambar sebelah itu ada pedati sapi. Pedati itu yang belakangnya. Yang menarik itu sapi. Lalu yang ketiga juga ada pedati kerbau. Iya, yang ditariknya pedati, yang menariknya namanya sewa kerbau. Nah, apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti kayak di atas? Masih ada di sini? Ada ya di halaman ya? Ditarik sama kuda ya. Ya. Nah, kamu punya halaman? Ini hebat sekali. Nah, terus juga di ketiga gambar ini ada persamaannya ya. Yaitu tadi sama-sama kan awalnya. Nah, terus ada soal nih. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Apa? Pada saat si kudanya menarik bendinya itu, apa yang terjadi? Ayo, tahu? Iya, bendinya itu, iya benar, bendinya berjalan ya, karena ditarik sama si kuda, benar. Terus, iya karena adanya gaya yang diberikan oleh hewan kuda. Nah, terus apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Sama nggak awalnya? Sama kan? Pedatinya akan berjalan, bergerak ya karena adanya gaya yang diberikan oleh hewan sapi dan kerbau. Iya, paham nggak? Iya, ini kita belajar tentang gaya ya. Bukan gaya-gayaan. Nah, terus ada nih. Ayo mencoba. Coba yang pertama kamu lakukan dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit lalu tarik ke posisi semula. Coba kalian dorong meja pelan-pelan. Dorong, dorong, tarik lagi ke seperti semula. Ayo coba tarik ke seperti semula. Aku yang baik, aku takut sih kali. Ayo nah. Lalu yang kedua, angkat tas sekolahmu. Diangkat tasnya coba, masing-masing punya tas, diangkat tasnya. Nah, lalu letakkan lagi pada posisinya. Taruh lagi, jadi banting dong. Gimana baca? Sudah. Lalu yang ketiga, ambil selembar kertas. Ambil selembar kertas. Copot. Iya, ambil. Dan kita mencoba. Ya, apa yang dicoret-coret juga. Nah, lalu lipat-lipat terus diremas. Diremas itu kertasnya kamu remas-remas. Iya, diremas sekali. Nah, sudah? Kalian udah lakukan semua kan? Nah, ada tabel kan tuh? Di halaman 5 ada tabel. Contohnya yang pertama tadi kegiatan kamu mendorong dan menarik meja. Hasilnya apa? Nah, meja bergeser. Terus nomor 2 kalian tulis lagi tadi kalian mengangkat dan menaruh tas. Apa hasilnya? Apa ya hasilnya? Sekarang jadi kesimpulannya apa? Nih ada yang kotak oranye tuh. Kita simak yang kotak oranye di halaman 5. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Iya. Nah, yang kedua juga aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut dengan gaya. Lalu yang terakhir ada aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuk yang berubah disebut dengan gaya. Nah, jadi
dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Tadi contohnya dorongan, tarikan, ya kan? Mengangkat tas, menaruh tas, meremas, iya itu yang dinamakan dengan gaya. Paham? Iya. Coba lagi ada teks bacaan. Judulnya apa? Seni Gerakan Indonesia. Simak ya, ibu baca dan simak. Seni gerabah di Indonesia. Tahukah kamu apa yang disebut gerabah? Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gerabah yaitu alat-alat dapur atau untuk masak, memasak, dan sebagainya yang dibuat dari tanah liat, kemudian dibakar, misalnya kendi dan berlama. Lalu memang awalnya pembuatan gerabah untuk memenuhi kebutuhan alat-alat dapur. Namun dalam perkembangannya seni kerajinan gerabah meluas dan menghasilkan beraneka macam benda. Pembuatan gerabah secara tradisional tersebar di wilayah Nusantara, di Jawa. Tempat yang terkenal dengan pembuatan gerabah adalah Kasongan, Yogyakarta. Kasongan adalah nama daerah di Kecamatan Kasihan. Nih, ibu bacain kamu catat ya. Gitu. Informasi penting gitu. Informasi penting yang ada pada teks ini berapa di Indonesia ya.